Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunaryadi. Saya berasal dari Bali, kelas 27. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sekilas tentang ritual adat istiadat yang ada di Cirebon dan yang ada di Bali. Baiklah, langsung saja kita akan presentasikan tentang ritual adat istiadat tersebut. Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang heterogen, yang masing-masingnya memiliki tradisi, budaya, serta kebiasaan yang berada di setiap daerahnya. Maka tak heran jika negara tercinta kita, Indonesia ini, memiliki beragam adat istiadat. Adat yang berbeda tersebut tentunya mencakup norma dan nilai yang mesti dijunjung tinggi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai yang dimaksud ini seperti sosial, agama, budaya, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini akan kami sampaikan beberapa ritual adat istiadat di daerah Cirebon dan ritual adat istiadat Muslim di Bali. Melalui memang banyak terjadi akulturasi, yaitu ritual Hindu dan Islam dalam rangka mempertahankan budaya yang sampai saat ini masih tetap dipertahankan. Nah, ada beberapa ritual tradisi yang dalam kesempatan kali ini akan kami bahas, yaitu tradisi yang ada di Cirebon dan di Bali. Di antaranya ada tradisi memitu, ada juga tradisi khitanan, ada juga tradisi perkawinan. Tiga tradisi ini yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Tradisi yang pertama yaitu tradisi memetu. Nah, bagaimana tradisi memetu di Cirebon dan di Bali? Tradisi memetu adalah sebuah upacara tradisi masyarakat oleh sepasang suami istri yang sedang menantikan anak pertama. Seperti istilahnya yaitu memitu, yang berasal dari kata mitu, yang dalam bahasa Jawa berarti tujuh. Nah, upacara ini dilaksanakan tepat ketika usia kehamilan sang istri yang bersangkutan menginjak usia 7 bulan, dan biasanya dilaksanakan antara tanggal 7, 17, dan 27 dalam hitungan kalender Jawa yang disesuaikan dengan kesiapan yang bersangkutan. Maksud dan tujuan dilaksanakannya upacara ini yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rumah tangganya dibarokahi dengan diberi keturunan. Selain itu, yaitu tujuannya adalah memohon agar diberi keselamatan baik bagi si ibu maupun cabang bayi pada saat melahirkan nanti. Prosesi upacara memitu yang biasanya dilaksanakan di halaman rumah dan dipimpin oleh seorang lebe atau sesepuh kampung. Dibuka dengan membaca salah satu surah Al-Quran, yakni surah Luqman ataupun surah Yusuf, dengan harapan anak yang dilahirkan nanti memiliki budi pekerti seperti Luqman ataupun memiliki ketampanan seperti halnya Nabi Yusuf. Kemudian ditutup dengan doa Al-Baqarah. Nah, setelah pembacaan salah satu surah dalam Al-Quran selesai, barulah kemudian dilaksanakan acara inti, yakni upacara mandi yang dilakukan sepasang suami istri yang sedang mengandung tersebut. Nah, upacara mandi ini dipimpin oleh dukun beranak atau paraji. Adapun persiapan yang disiapkan dalam upacara memitu adalah mempersiapkan ada satu jarit atau rapih, yaitu kain panjang 7 lembar
dan masing-masing lembarnya memiliki warna yang berbeda. Yang kedua, pendil atau belanga, semacam tembikar yang ada pada zaman dahulu yang dipakai untuk mengambil air atau kendi yang berisi air. Nah, berbagai jenis tanaman dan berbagai isinya itu berbagai jenis tanaman dan beberapa uang logam. Kemudian yang ketiga, kembang tujuh rupa. Yang keempat, sesaji yang berisi antara lain ada nasi uduk, wadah pasar, rujak parut, rujak asem, rujak pisang, rujak selisih, aneka buah dan umbi dan tebulung. Dan yang kelima, kelapa muda yang telah digambar salah satu tokoh wayang yang biasanya tokoh Arjuna atau Sri Kandi. Yang mana kelapa ini nanti ketika dipakai ketika sedang melakukan pemandian tersebut. Nanti akan dimasukkan ke dalam kain istri atau wanita yang mengandung ini, yang mana tujuannya diharapkan eh, kemudian kelapa tadi itu dimasukkan ke dalam kain dan jatuh, kemudian lagi seperti itu berlanjut. Ini diharapkan agar persalinan nanti itu mudah seperti buah kelapa yang tadi dimasukkan di kain itu yang jatuh kemudian. Nah, itu yang ada di Cirebon. Nah, bagaimana tradisi yang ada di Bali? Nah, tradisi 7 bulanan di Bali menjadi tradisinya adalah dengan mengundang tetangga sekitar untuk selamatan dengan pembacaan surah Al-Rahman, kemudian tahlil dan ditutup dengan doa selamat. Nah, ini tidak ada upacara khusus seperti mandi tadi yang ada di Cirebon. Hanya yang menjadi ciri khas adalah dengan membuat sajian berupa bubur barak dan putih. Nah, bubur barak yang terbuat dari beras dan campuran gula merah, yang mana bara ini sepertinya artinya itu yang artinya adalah bara itu merah. Nah, arti bubur merah yang melambangkan darah ibu, dan bubur putih yang dibuat juga dari beras yang bercampur dengan santan yang melambangkan spermanya bapak, sehingga harapannya keduanya menyatu pada anak yang akan lahir nantinya. Ini adalah sebuah simbol ya. Ya, ini yang terjadi atau ini tradisi yang ada di Bali. Kemudian bagaimana tradisi khitanan yang ada di Cirebon dan yang ada di Bali? Berikut penjelasannya. Nah, tradisi khitanan dalam adat Cirebon juga berlaku ya, sama seperti di daerah lain. Proses atau upacara atau tradisi khitanan ini juga diupacarakan. Anak yang dikhitan adalah anak laki-laki yang berumur di antara 10 sampai 11 tahun. Dalam masyarakat Cirebon, upacara khitanan ini dikenal dengan adat burok. Ya, rangkaian upacara khitanan dimulai 1 hari sebelum khitanan atau disunat, terlebih anak yang akan dikhitan akan yang kemudian anak ini yang dikhitan ini akan diarak keliling kampung dengan menggunakan becak kuda. Nah, perarakan ini bertujuan untuk memberitahu pada tetangga masyarakat bahwa anak tersebut telah besar dan akan disunat. Kemudian anak yang tadi dikhitan, yang tadi diarak itu kemudian dikhitan di rumahnya oleh seorang. Nah, lantas bagaimana di Bali? Nah, adapun di Bali proses khitanan hampir sama dengan di Cirebon. Anak yang akan dikhitan akan diarak menggunakan kuda-kudaan yang dipapah oleh keluarganya. Setelah diarak keliling kampung, kemudian barulah dilakukan proses sunat itu dengan mengundang semua warga. Eh, Nah, ketika mulai disunat, tokoh yang ditunjuk untuk eh, memimpin acara ini kemudian membacakan Aqidatul Awam dan sholawat sebagai dasar bagaimana penanaman tauhid kepada anak yang dikhitan, yang menandakan bahwa anak ini sudah menanggung mukallaf ya, yang artinya anak ini sudah besar.
Nah, itu tradisi khitanan baik di Cirebon maupun yang di Bali. Yang ketiga adalah tradisi perkawinan. Bagaimana tradisi perkawinan di Cirebon dan di Bali? Berikut kami jelaskan. Tradisi perkawinan. Kita tahu bahwa perkawinan itu ialah bagaimana ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, inilah demikian yang tercantum menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Atas bagaimana perkawinan atau tradisi yang ada di Cirebon. Perkawinan pada tradisi di Cirebon itu memiliki banyak tahapan, sekitar 11 tahapan itu dalam tradisi perkawinan. Yang pertama adalah jegok atau ketali atau meminang. Proses meminang ini yang mana utusan pihak pria datang ke rumah orang tua gadis dan menyampaikan maksud kedatangannya meminang. Ibu si gadis kemudian memanggil anaknya untuk dimintai persetujuan. Setelah si gadis memberikan jawaban yang kemudian disaksikan oleh utusan tersebut, setelah itu mendapat jawaban utusan tersebut dan orang tua si gadis langsung berembuk menentukan hari pernikahan. Setelah ada kesepakatan, utusan mohon diri untuk menyampaikan kepada orang tua kepada pihak pria. Yang kedua, seserahan. Nah, pada hari seserahan, orang tua gadis yang didampingi oleh keluarga dekatnya menerima kedatangan utusan pihak pria yang disertai rombongan pembawa barang seserahan, antara lain buah-buahan, umbi-umbian, sayur mayur, membawa pembawa emas picis, yaitu emas kawin, berupa perhiasan dan uang untuk diserahkan kepada orang tua gadis. Yang ketiga, siram tawan dari. Nah, kedua calon pengantin oleh juru rias dibawa ke tempat siraman atau cungkup dengan didampingi orang tua dan sesepuh. Saat berjalan menuju tempat siraman dengan iringan gending nablok, calon pengantin memakai sarung batik khas Cirebon, yakni kain wadasan. Nah, biasanya berwarna hijau yang melambangkan kesuburan. Sebelum siraman, dada dan punggung calon pengantin diberi luluran. Lalu juru rias mempersilahkan orang tua dan sesepuh untuk bergantian menyirami pengantin tersebut. Setelah selesai, air bekas siraman diberikan kepada anak gadis dan jejaka yang hadir dengan maksud agar mereka dapat segera mengikuti jejak calon pengantin. Nah, upacara ini dinamakan bendrop sirat, yaitu air bekas siraman disirat-siratkan atau dipercik-percikkan pada anak gadis dan jejaka yang datang ke acara ini. Apabila calon pengantin masih merupakan keturunan dari keraton Kacirebonan, biasanya sebelum acara pernikahan dilaksanakan, calon pengantin akan melakukan ziarah ke makam Sunan Gunung Jati dan leluhur Raja-Raja Cirebon untuk mendapatkan restu. Kemudian selanjutnya yaitu parasan. Setelah acara siraman tadi, upacara dilanjutkan dengan acara parasan. Untuk calon pengantin wanita atau ngerik, yaitu membuang rambut halus yang dilakukan juru rias yang kemudian disaksikan oleh orang tua dan para kerabat. Acara ini diiringi dengan musik karawitan memblok yang artinya murub, mancur bagaikan bulan purnama. Tahap selanjutnya yaitu tenteng pengantin. Nah, tenteng pengantin ini ketika tibalah hari, yaitu bagaimana pernikahan yang telah
disepakati oleh pihak gadis, kemudian mengirimkan utusannya untuk menjemput calon pengantin pria. Nah, setiba di rumah keluarga pria dan utusan menyampaikan maksud kedatangannya untuk menenteng atau membawa calon pengantin pria ke tempat upacara pernikahan di rumah pihak gadis. Orang tua pengantin pria tidak ikut dalam upacara akad nikah dan dilarang untuk menyaksikan. Pada waktu ijab kabul, calon pengantin pria ditutup dengan kain milik ibu pengantin wanita. Hal ini menandakan bahwa pria itu telah menjadi menantunya. Nah, setelah selesai, kain itu diambil kembali yang menandakan bahwa pengantin sudah tidak lagi dalam perlindungan orang tua dan sekarang memiliki tanggung jawab sendiri. Setelah acara tenteng pengantin, kemudian tahap selanjutnya salam temon. Nah, salam temon ini eh, dilakukan setelah akad nikah dilakukan. Kedua pengantin dibawa kemudian ke teras rumah atau ambang pintu untuk melaksanakan acara injak telur. Nah, telur terdiri dari kulit, cairan warna putih dan kuning. Di dalamnya mengandung makna kulit sebagai wadah tempat, putih adalah suci, pengabdian seorang istri, kuning lambang keagungan. Dengan begitu, segala kesucian dan keagungan sang istri sejak saat itu sudah menjadi milik suaminya. Alat yang digunakan antara lain pipisan atau sejenis batu persegi panjang atau segi empat yang kemudian dibungkus dengan kain putih. Pengantin pria menginjak telur melambangkan perubahan statusnya dari jejaka menjadi suami dan ingin membina rumah tangga serta memiliki keturunan. Pengantin wanita membasuh kaki suaminya yang melambangkan kesetiaan dan ingin bersama-sama membina rumah tangga yang bahagia. Nah, sebelum membasuh kaki, pengantin wanita melakukan sungkem pada suaminya bila pengantin berasal dari keluarga yang cukup berada. Biasanya saat acara salam temon atau bertemu, ya, ini diadakan acara gelondongan pangeran, yaitu membawa upeti berupa barang atau harta yang lengkap. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap sawer atau sura. Acara ini diadakan sebagai bentuk ungkapan rasa bahagia orang tua atas terlaksananya pernikahan anak-anak mereka. Uang receh yang dicampur dengan beras kuning dan kunyit ditaburkan sebagai tanda agar kedua pengantin diberikan limpahan rezeki, dapat saling menghormati, hidup secara harmonis dan serasi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu puk-pugan tawur. Dengan posisi jongkok, kepala pengantin ditaburi puk-pugan oleh juru hias. Pupukan terbuat dari welit yaitu ilalang atau daun kelapa yang sudah lapuk. Acara ini bertujuan agar pernikahan dapat awet bagaikan welit yang terikat erat sampai lapuk, serta keduanya dapat memanfaatkan sebaik mungkin rezeki yang mereka dapatkan dengan baik. Nah, selesai acara, oleh juru hias, pengantin dibawa ke pelaminan. Orang tua pengantin, pria lalu dijemput oleh kerabat dari pengantin wanita untuk bersama-sama mendampingi pengantin di pelaminan. Tahap selanjutnya yaitu adep-adep sekul, yaitu makan nasi ketan kuning. Nah, acara pengantin makan nasi ketan kuning ini dipimpin oleh juru rias. Nasi ketan kuning dibentuk bulatan kecil 13 butir. Pertama, orang tua pengantin, wanita menyuapi pengantin sebanyak 4 butir. Dilanjutkan dengan orang tua pihak pria memberi suapan sebanyak 4 butir. Lalu 4 butir lagi kedua pengantin bergantian saling menyuapi. Sisanya 1 butir untuk diperebutkan. Siapa yang mendapatkan butiran nasi ketan kuning terakhir melambangkan bahwa dialah yang akan mendapatkan rezeki paling banyak.
Namun, rezeki ini tidak boleh dimakan sendiri dan harus dibagi pada pasangannya. Saat acara berlangsung, kedua pengantin duduk berhadapan yang melambangkan menyatunya hati suami istri untuk membina rumah tangga bahagia. Selain itu, acara adab-adab sebul ini juga mengandung arti kerukunan dalam rumah tangga, yaitu terhadap pasangannya, orang tua, serta mertua. Tahapan selanjutnya yaitu sungkem pada orang tua. Kedua pengantin melakukan sembah sungkem pada orang tua dengan cara mandap atau berjongkok, yang merupakan cerminan rasa hormat dan terima kasih kepada orang tua atas segala kasih sayang dan bimbingan yang selama ini dicurahkan kepada anaknya. Kemudian pengantin juga memohon doa restu untuk membina rumah tangga sendiri bersama pasangannya. Setelah acara sungkem dilakukan kidung kinanti dengan harapan agar pengantin dapat menjalankan bahtera rumah tangganya seia sekata sehidup semati. Acara terakhir atau tahapan terakhir dalam proses perkawinan yang ada di Cirebon yaitu pemberian doa restu atau ucapan selamat dan hiburan. Nah, setelah memperoleh restu dari orang tua, pengantin mendapatkan ucapan selamat berbahagia dari sanak kerabat yang hadir. Nah, biasanya juga diadakan acara hiburan seperti tari-tarian, yaitu tari topeng, tari bedoyo, dan tari tayub. Nah, itu tahapan-tahapan atau tradisi perkawinan yang ada di Cirebon. Lantas bagaimana yang ada di Bali? Nah, di Bali sendiri adat Muslim Bali dalam pernikahan dilakukan beberapa tahap. Yang pertama yaitu ngidih jaja bantang atau proses peminangan. Nah, proses peminangan ini yang mana keluarga dari pria mendatangi keluarga dari perempuan atau calon pengantin perempuan yang kemudian diminta atau dipinang oleh pria dengan membawa seserahan, ya, seserahan berupa makan makanan ataupun pakaian, ya, diiringi dengan keluarga besar dari pria tersebut. Kemudian yang kedua ada acara mepamit. Dari calon perempuan itu mengadakan tasyakuran atau sekaligus pamit kepada keluarga besar dari perempuan untuk segera melangsungkan yang akan segera melangsungkan pernikahannya dengan pilihannya, yaitu calon pria pilihan dari calon perempuan tersebut. Kemudian tahap selanjutnya yaitu proses metatah. Nah, proses metatah ini yaitu bagaimana diberikan pembinaan khusus untuk kedua calon, bagaimana membina rumah tangganya nanti. Diberikan bekal berupa nasihat-nasihat pernikahan dalam rangka bagaimana membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Yang keempat prosesnya yaitu proses akad nikah. Nah, setelah diberikan nasihat, yang perempuan juga sudah mepamit atau tasyakuran, kemudian barulah diadakan proses akad nikah yang akan disaksikan seperti biasa proses pernikahan pada umumnya. Dan yang setelah proses akad nikah berlangsung selesai, baru diadakan mejuang juangan. Ini merupakan tahap akhir yaitu mejuang juangan. Nah, tahapan mejuang juangan ini yaitu bagaimana pria atau pengantin pria menjemput daripada pengantin perempuan di rumahnya yang kemudian akan nantinya dibawa oleh pengantin laki-laki ke rumah pengantin laki-laki. Nah, pengantin laki-laki diiringi oleh keluarga besar dari
pengantin laki-laki dengan diiringi hadrah atau gendang, ya, gendang yang kemudian nanti setelah nyampai atau sampai kepada pengantin atau rumah pengantin eh, perempuan, langsung diminta oleh pengantin atau keluarga besar pengantin laki-laki kemudian dibawa ke yang akan dibawa ke pengantin laki-laki. Demikian tradisi-tradisi yang ada di Cirebon dan yang ada di Bali. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.